Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis saya mengenai jasa audit yang disusun oleh Jujur Lestari sebagai ketua tim, Aulia Dea Salsabila sebagai PIC Keuangan, Sinta Mendasari sebagai PIC Pemasaran. Kita bahas tentang Noble Purpose. Yang pertama, hal mulia yang ingin tim wujudkan dalam membangun bisnis ialah kami bersama tim yang handal berkomitmen memberi jasa terbaik untuk mendukung bisnis Anda. Yang kedua, apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut? Pengusaha UMKM yang belum paham tentang audit, pajak, dan pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, bisnis atau topik bisnis apa yang diajukan? Konsultan jasa yang kami namakan perusahaan cemerlang abadi dengan tujuan untuk membantu perusahaan di segala bidang terkait pengauditan dan laporan keuangan. Yang keempat, target omset dari net profit usaha di tahun ini ialah 200 juta per tahun dan net profitnya 50 juta. Yang kelima, realitas omset dan net profit usaha di tahun ini belum memulai bisnis, masih dalam ide bisnis. Memberikan jasa audit sebagai berikut, yaitu audit umum, audit ketaatan, audit operasional, review laporan keuangan, jasa atestasi, prosedur yang disepakati atau agreed upon prosedur. Kebutuhan jasa audit untuk mengevaluasi dan memberikan informasi terkait dengan laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan kriteria perusahaan. Yang kedua, adanya konflik kepentingan antara penyaji dan pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, adanya pengaruh signifikan laporan keuangan terhadap keputusan bisnis. Yang keempat, kompleksitas penyusunan laporan keuangan. Hanya auditor yang menguasai kompetensi untuk melakukan verifikasi atas kewajaran laporan keuangan. Dan yang terakhir, jarak antara penyaji dan pengguna laporan keuangan. Lanjut mengenai sasaran pelanggan, yang terdapat kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan oleh calon pelanggan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jasa yang menjadi konteks bisnis. Yang pertama, kurangnya pelayanan yang meyakinkan dalam sebuah kepuasan. Kedua, harga yang relatif mahal. Dan yang ketiga, jarak yang jauh tidak bisa dijangkau oleh klien. Permasalahan yang kedua, jika kesulitan-kesulitan tersebut dapat terselesaikan, harapan yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan ialah yang pertama, pelayanan yang baik serta dilakukan oleh tim yang handal. Yang kedua, harga yang relatif murah dibandingkan dengan jasa konsultan lainnya. Yang ketiga, jarak yang bisa disesuaikan dengan klien. Yang ketiga, dari semua kesulitan dan harapan calon pelanggan, produk atau layanan kami akan menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana, yaitu harapan mengenai harga antara penyedia dan pengguna. Produk kita yaitu audit, accounting, tax system, dan training. Hubungan dengan pelanggan yaitu memberikan kemudahan kepada perusahaan baik jasa manufacturing maupun dagang dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, memberikan jasa profesional akuntan publik dengan kompetensi tinggi, integritas, objektif, dan sesuai standar profesional yang berlaku. Memberikan jasa profesional akuntan publik dengan kompetensi tinggi, integritas, objektif, dan sesuai standar profesional yang berlaku. Yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi klien dan pemakai laporan keuangan. Sumber daya dengan pelanggan. Yang pertama, kontaktors adalah SDM yang berhubungan erat dengan konsumen. Yang kedua, modifiers yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Yang ketiga, influencer. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Yang keempat, isolated SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Kita bahas tentang laporan keuangan. Yang pertama, kita bahas tentang proyeksi bisnis untuk 1 tahun ke depan. Estimasi tahunannya sudah dijelaskan mengenai pendapatan jasa, beban gaji, beban perjalanan dinas, beban
beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor, jumlah beban usaha yang termasuk dalam perhitungan debit, dan laba usaha dalam perhitungan kredit. Terus adanya pendapatan dan beban di luar usaha, pendapatan bunga, beban kerusakan komputer, laba di luar usaha, sampai laba bersih. Semua ini ditotal dari estimasi untuk tahun depan. Untuk laporan keuangan bulan Maretnya, pada saat bisnis dibuat, yaitu adanya biaya produksi, karena kita menggunakan aplikasi TABK, yaitu teknik audit berbantuan komputer, jadi kita memakai software akuntansi juga. Di sini sudah ditotalkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan, serta biaya pemasaran mulai dari promosi di Instagram, Google AdSense, promosi di line estimasi, dan via influencer. Yang kami totalkan jumlahnya sekitaran selama 1 tahun ini Rp33.600.000. Biaya produksi dikurangi dengan biaya pemasarannya, yaitu dari Rp39.600.000 dikurangi Rp33.600.000 sama dengan 6 juta. Biaya lain-lain yaitu adanya transport Rp50.000 per kilometer, untuk makan Rp100.000, dan entertain Rp1 juta sampai dengan Rp5 juta. Bisa-bisa lebih karena kita dalam proses butuh iklan yang banyak untuk mempromosikan dari bisnis kita sendiri. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.